Berkisah tentang kejahatan, tentang kisah korban kematian orang-orang Yahudi di Jerman, tentu hanya meninggalkan rasa sakit. Atau pergilah ke Jepang dan bertanyalah tentang korban bom atom, bagaimana radiasinya dirasakan oleh generasi berikut. Tentu menggetarkan nurani kita sebagai manusia. Membaca berita tentang virus dan resesi ekonomi membuat kepala kita pusing, sebab dipenuhi dengan agenda ketakutan luar biasa. Belum lagi kebutuhan hidup yang terasa menyesakkan dada. Bukalah sedikit referensi hidupmu. Perlu juga keseimbangan agar kita tetap melangkah di tengah kecemasan. Saya teringat film Life is Beautiful karya Roberto Benigni. Film ini syarat dengan nilai dan pesan yang dikemas dalam rangkaian cerita yang menarik, dengan settingan lokasi di Italia pada tahun 30-an. Berawal dari gambaran yang menyenangkan seorang Benigni yang berperan sebagai tokoh utama Guido bersama seorang teman merantau mencari pekerjaan. Singkat kata, Guido berhasil menikahi Dora, kekasih pujaannya, dan dikaruniai seorang anak bernama Joshua. Kebahagiaan dalam rumah, cinta kasih suami istri dan anak, tiba-tiba harus mengalami badai manakala mulai muncul gerakan anti-Yahudi yang semakin kental menjelang penguasaan Hitler yang memicu berbagai perlakuan diskriminatif terhadap kaum Yahudi. Tak terkecuali keluarga Guido yang sering mendapat teror dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Namun setiap kali Joshua menanyakan hal ini, Guido selalu menjelaskan dengan perspektif positif yang menenangkan hati si kecil Joshua, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ketika ia, istri dan anaknya dibawa ke kamp konsentrasi untuk dibantai, Guido mengarang cerita kepada anaknya Joshua bahwa mereka saat itu sedang mengikuti sebuah permainan dan bersaing dengan semua kaum Yahudi yang ada di kamp sebagai peserta. Sementara itu tentara Jerman berperan sebagai penjaga permainan dan mengatur permainan. Mereka semua harus mengikuti peraturan yang sangat ketat untuk memenangkan hadiah utamanya, yaitu sebuah tank sungguhan. Guido kemudian mati, anaknya selamat. Tak menyangka pasukan sekutu menolong mereka, dan Joshua keluar dari persembunyian dengan kebanggaan sebagai pemenang. Apalagi ia berdiri tepat di tank sekutu. Kisah itu memang penuh lelucon, seolah mengkritik kekejaman rezim Hitler. Mengapa kekuasaan tidak diraih dengan seni, kehidupan yang menggembirakan? Kekuasaan tak harus membuat kita menumpahkan banyak nyawa tak berdosa, kan? Meski film itu juga dikritik karena menampilkan edukasi yang berbahaya tentang peran seorang ayah pembohong. Tetapi begitulah seharusnya hidup. Tak perlu terlalu kakulah, tak perlu terlalu serius sampai kita kehilangan daya pikat. Suatu waktu ketika seorang kudus sedang duduk dalam keheningan kontemplasi, terdengar suara katak. Muridnya berkata, "Guru, suara katak itu sedang mengganggu kontemplasimu. Izinkan aku untuk mengusir dan membunuhnya." Orang kudus itu berkata, "Biarkanlah, aku suka mendengar katak sedang menertawai aku yang terlalu kaku menjumpai Tuhanku." Berapa banyak senyuman yang hilang di dalam rumah hanya karena kekurangan dan keluhan. Kita seringkali menjadikan orang-orang di dalam rumah kita sebagai beban. Berapa banyak kecurigaan dan sikap cemburu yang ada pada diri kita. Lihatlah, kecurigaan dan kecemburuanmu telah membuang waktu bahagiamu. Seharusnya engkau menikmati sukacita, namun kecurigaan dan kecemburuan telah menjadi tuanmu. Tersenyumlah sedikit. Percayalah, terkadang kita butuh sedikit kekeliruan agar mata kita terbuka melihat banyak hal bahagia di sana. Terkadang kita tak harus menjadi tegang hanya untuk menikmati betapa indahnya kehidupan yang kita jalani ini. Bertanyalah pada busur panah, jika ia tak melentur, seberapa kuat ia bisa menembakkan busur? Hidup tak harus terlalu stres, karena Tuhan juga tahulah salib tak akan melebihi kemampuan kita. Santailah sedikit, nikmatilah hidup. Tidak usah
menganggap bahwa kehidupan ini telah berakhir, jalan masih panjang. Mulailah menatap dengan kegembiraan dan menyambut pagi dengan semangat baru. Firman Tuhan tak pernah salah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang bersukacita adalah obat yang baik, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Amsal 17 ayat 22. Amin.